Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang fenomena yang jamak terjadi di masyarakat muslim. Walau pahit, tapi benar ada, bahkan mungkin banyak terjadi. Kisahnya tentang Mbah Dul, seorang lelaki desa biasa. Dia bukan seorang santri, bahkan terbilang awam dalam hal agama. Juga bukan orang yang berharta lebih. Namun Mbah Dul begitu ringan tangan, dermawan tanpa pikir panjang. Jika ada permasalahan apapun tentang kemaslahatan umat, Mbah Dul akan langsung tandang. Bahkan ketika Ustadz Zar, tokoh masyarakat setempat, meminta agar sebagian tanah miliknya yang merupakan warisan peninggalan orang tua agar diwakafkan untuk pembangunan sebuah klinik bersalin. Namun apa yang terjadi ketika klinik bersalin tersebut berkembang pesat dan bahkan menjelma menjadi sebuah rumah sakit Islam yang besar? Dan ketika sakit keras, balasan apa yang Mbah Dul terima dari para pengelola rumah sakit? Simak dan tonton videonya hingga usai agar kita bisa mendapat manfaat dari video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para sahabat cecak santri yang dirahmati Allah, Bang Isa di sebuah masjid sedang rapat persiapan pengajian sebuah ormas besar yang dilakukan setiap bulan sekali, yang tempatnya bergilir dari desa ke desa. Kebutuhan untuk makan-makan, para tamu kehormatan, rokok dan jajanan biar saya yang sedia, ujar Pak Dul sambil menurunkan kepalanya merendah. Alhamdulillah, matur suwun Mbah Dul, sahut Ustadz Zar selaku pemimpin rapat sekaligus ketua ormas keagamaan di desa tersebut. Dalam hatinya merasa lega. Setidaknya dia merasa tidak terbebani ube-rampe yang seharusnya dia yang menyiapkan. Mengingat tempat menerima tamu-tamu pengurus organisasi tingkat kabupaten dan tamu kehormatan lainnya di rumahnya. Ustadz Zar menambahkan, "Mbah, nanti pakai ayam kampung utuh dipecak pati ya, sama jajanannya pakai buah-buahan dan cemilan lain yang pantas." Mbah Dul mengangguk sambil merendahkan pundaknya. "Inji," katanya. "Mbok Nah, istri Mbah Dul uring-uringan. "Kebiasaan Pak, Mbok dirembuk dulu sama saya. Jangan langsung menyanggupi. Kan saya juga yang nantinya ublek. Apalagi ini bukan perkara duit sedikit," berutu Mbok Nah ketika Mbah Dul menyampaikan hasil rapat di masjid. Mbah Dul hanya tersenyum dan berlalu. Mbah Dul adalah sosok orang kampung yang sederhana dan lugu. Dia bukan seorang santri, bahkan dia terbilang awam dalam hal agama. Walaupun bukan orang yang berharta lebih, namun Mbah Dul begitu ringan tangan, dermawan, selalu tanpa pikir panjang. Jika ada permasalahan apapun tentang kemaslahatan umat, Mbah Dul langsung tandang. Warga dan para tokoh masyarakat kampung sudah sangat mafhum dengan semangat berderma dan beramal Mbah Dul yang sangat menggebu. Maka jadilah dia sebagai sandaran utama para panitia dan tokoh kampung ketika ada kesulitan apapun terkait kemaslahatan umat. Untuk memenuhi kebutuhan bantuan, bukan berarti Mbah Dul menggunakan uang simpanan, tetapi juga tidak jarang dia harus menjual benda miliknya. Mbah Dul pernah menjual 2 ekor kambingnya ketika masjid harus ganti genteng yang sudah lapuk dan tua, sehingga sudah mulai banyak yang bocor. Simpanan gabah miliknya seringkali dijual bukan untuk kebutuhan keluarga, tetapi demi memenuhi kebutuhan bantuan untuk kemaslahatan umum. Mbok Nah sudah hafal benar akan tabiat suaminya yang terkadang dirasa kelewatan. Suaminya lebih mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan keluarga sendiri. Meskipun sering gerundel, tapi Mbok Nah hanya bisa pasrah demi ketaatan sebagai seorang istri kepada suami. Suatu sore menjelang maghrib, Mbah Dul mengumpulkan istri dan 2 orang anaknya di ruang tamu. "Nah, Bapak mau menyampaikan sesuatu. Harap dengarkan dan tidak usah membantai ya," ujarnya membuka percakapan. "Yang Bapak sampaikan ini sudah menjadi keputusan Bapak dan Ibu kalian." Mbok Nah menengok suaminya dengan bingung. Perasaan belum diajak ngerembuk apapun dari kemarin, katanya dalam hati. "Kalian tahu ya, tadi malam Ustadz Zar datang ke rumah.
Katanya di kampung kita akan dibangun sebuah klinik bersalin. Tujuannya bagus agar warga kampung kita tidak lagi harus ke kota kabupaten jika hendak melahirkan. Kan di kampung kita sudah ada yang jadi perawat, dan putri Ustadz Zar juga sudah menjadi seorang bidan. Bona dan anak-anaknya sepertinya sudah tidak sabar lagi menunggu Mbah Dul menyampaikan poin penting dari pembicaraan ini. Lalu maksud Bapak, tanah warisan Bapak dari kakek kalian yang di pinggir jalan raya itu akan Bapak wakafkan untuk pembangunan klinik. Tidak semua, tapi hanya sebagian. Bapak pikir akan lebih bermanfaat diwakafkan untuk bekal Bapak dan emak kalian di akhirat nanti. Kalau digarap sebagai tanah pertanian, selama ini juga hasilnya kurang bagus karena di situ kesulitan air. Jadi beberapa saat Mbah Dul melanjutkan, Ustadz Zar juga punya tanah di pinggir jalan. Walaupun tempatnya bersebelahan, tapi pengairannya lebih lancar dan hasil panenannya bagus. Kata beliau sayang jika harus dibangun, apalagi kan sama saja nanti hasil panennya juga bakal untuk biaya klinik juga. Dua anak Mbah Dul yang masih kanak-kanak belum paham betul soal wakaf mewakafkan tanah. Mereka hanya terdiam, Boknah menunggu reaksi anak-anak. Sebenarnya dia merasa berat, tapi bagaimana lagi itu sudah menjadi kemauan suaminya. Apalagi tanahnya adalah warisan dari kedua orang tuanya. Yang perlu kalian ketahui, meskipun itu tanah sudah diwariskan untuk Bapak, tapi bagi Bapak, itu tanah amanat kedua orang tua. Kata Ustadz Zar, insya Allah pahala wakafnya melimpah kepada kakek nenek kalian juga. Bona masih terdiam, kepalanya menunduk. Diilusnya rambut anak keduanya yang masih berusia 10 tahun. Sementara anak pertamanya yang 14 tahun pun hanya manggut-manggut. Maka klinik bersalin pun segera mulai pembangunannya. Bangunannya sangat sederhana dan tidak begitu luas. Hanya beberapa ruang inap yang dibuat berjajar seperti ruang kelas sekolah dan sebuah ruang kantor. Dari luas tanah wakaf yang diserahkan Mbah Dul baru sepertiga yang dibangun. Rupanya Ustadz Zar seorang yang bertangan dingin dan cakap dalam mengelola administrasi dan urusan birokrasi. Klinik bersalin berkembang pesat dalam waktu relatif singkat. Dalam masa beberapa tahun saja lahan wakaf Mbah Dul sudah seluruhnya dibangun. Bahkan akhirnya bukan lagi khusus menangani persalinan, tapi juga dihadirkan beberapa dokter, termasuk dokter spesialis. Mbah Dul sangat bersukacita. Dia merasa tanah wakafnya bermanfaat dengan maksimal. Di pinggiran desa, ketika kami sore menjelang malam Jumat Kliwon, dedaunan kering berserak di setiap penjuru pemakaman yang menghampar di atas pebukitan. Dari situ terlihat sangat megah bangunan-bangunan klinik bersalin yang kini sudah menjadi rumah sakit umum. Di antara beberapa bangunan yang bertingkat itu terdapat kubah masjid rumah sakit yang memancarkan sinar kemilau tertimba matahari senja. Mbah Dul yang telah mengabdikan harta miliknya atas nama kemaslahatan umat, yang dengan sukarela mewakafkan tanahnya sebagai tempat ditanamnya pondasi gedung-gedung mewah itu, sudah terkubur di pemakaman ini sejak beberapa tahun lalu. Nama Mbah Dul kini tenggelam, nyaris tak berbekas tertimpa sosok dan tokoh yang membutuhkan pengakuan atas eksistensi masing-masing atas kesuksesan dan nama besar klinik bersalin yang menjelma menjadi rumah sakit umum. Seorang lelaki tua dan dua orang lelaki muda berkopiah hitam nampak duduk bersimpuh di hadapan sebuah makam. Pak, semoga Allah mengganti segala yang telah kau jariahkan. Ketika dulu Ustadz Zar hendak membangun klinik bersalin untuk anaknya yang menjadi bidan, belum ada apa-apa, baru sebatas angan-angan. Kamu serahkan tanah yang seharusnya diwariskan untuk anak-anak. Kliniknya sekarang sudah menjelma menjadi rumah sakit besar yang megah. Sikap Ustadz Zar dan para pengelola berubah sombong dan jumawa. Sedikit pun tidak membawa namamu dalam kebesaran rumah sakitnya. Mereka sibuk menyusun slogan-slogan dan pernyataan-pernyataan untuk merebut simpati dan sanjungan khalayak luas. Bahwa berkat kepintaran dan kejeniusan mereka lah rumah sakit menjadi besar dan megah seperti sekarang ini. Rintih Boknah di sisi pusara Mbah Dul. Bok, sudahlah, kita sudah ikhlas dan Bapak juga pasti sudah sangat ikhlas. Insya Allah saya dan Adi tidak pernah kecewa dengan apapun keputusan Bapak. Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita, Mbok. Istighfar, Mbok, ujar si anak sulung. Boknah tersadar dengan ujaran anak pertamanya. Seketika dia bersimpuh luluh sambil beristighfar terus menerus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Ketika proses awal rencana pembangunan klinik bersalin, Ustadz Zar menaruh label kemaslahatan umat dalam rencananya dengan merangkul umat dan menjadikan rencana pribadinya sebagai cita-cita bersama. Nama kliniknya juga diembel-embeli dengan nama Islam. Tapi jika rencana sudah berubah melembaga menjadi kekuatan yang besar, mereka merubah haluannya menjadi bukan lagi cita-cita bersama. Semua sudah memadai dengan kekuatan sendiri. Sesekali memang keluarga Mbah Dul masih diundang dalam seremoni. Biasanya ketika acara ulang tahun pendirian rumah sakit, Mbok Nah dan 2 orang anaknya diberi sekedar bingkisan, kemudian ditimpali sanjungan dan pujian sekedarnya. Mereka pikir dengan secuil pujian dan bingkisan sudah sangat luar biasa bagi keluarga almarhum Mbah Dul yang miskin itu. Yang membuat perasaan keluarga Mbah Dul sedikit terhina adalah ketika Mbok Nah dan 2 anaknya diundang ke acara santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh pihak rumah sakit. Mereka terhitung sebagai penerima santunan. Entah bermaksud baik atau sekedar memperlihatkan kemunafikan dengan cara seperti itu. Tetapi sungguh perlakuan itu tidak sopan. Sejak itu beberapa kali pihak rumah sakit mengundang keluarga Mbah Dul untuk menghadiri acara seremoni. Mereka tidak mau hadir lagi. Pihak rumah sakit pun sepertinya tidak ambil pusing. Mereka justru tidak lagi mengundang keluarga Mbah Dul ketika mengadakan acara apapun. Mbok Nah sebenarnya masih menyimpan ganjalan perasaan. Dia belum bisa legowo 100% atas tanah wakaf yang sebenarnya adalah tanah bakal warisan 2 orang anaknya. Apalagi jika diingat ketika pada mulanya tanah yang diwakafkan hanya sepertiga dari seluruh tanah milik Mbah Dul. Namun pada akhirnya justru seluruhnya diwakafkan. Ceritanya ketika klinik bersalin menjadi besar dan butuh penambahan bangunan, sedang lahan yang diwakafkan Mbah Dul sudah tidak memadai, maka lagi-lagi Ustadz Zar ditemani salah seorang pengurus yang merupakan seorang kiai ternama mendatangi Mbah Dul. Dengan kata-kata manis bertabur surga, minta kepada Mbah Dul agar sisa tanah seluruhnya diwakafkan. Insya Allah Bapak sekeluarga akan mendapatkan pengganti yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Ustadz Zar. Seperti biasa, tanpa berpikir panjang dan rembuk lagi dengan keluarga, Mbah Dul langsung mengiyakan. Waktu pun bergulir dengan cepat. Detik, jam, hari, bulan, dan tahun begitu beringasnya melahap masa. Mbah Dul tidak kayak biasanya mengeluh sakit. Dia terbaring tak berdaya. Mesti Mbah Dul menolak, tetapi Mbok Nah bersikeras membawanya ke rumah sakit. Mbok Nah sangat berbesar hati. Dia mengira pastilah para perawat dan dokter akan menyambut dengan hangat kedatangan pasien istimewa. Tetapi jangankan mendapat prioritas tertentu. Ternyata setelah pengecekan di IGD, Mbok Nah didodong daftar jenis ruangan lengkap dengan harganya. Melihat angkanya, Mbok Nah menyampaikan kepada bagian administrasi jika dia kenal Ustadz Zar. Tapi si mbak bagian administrasi tak bergeming. Sepertinya dia tak paham dengan maksud Mbok Nah. Akhirnya Mbok Nah memilih kelas termurah, yakni bangsal. Investor utama rumah sakit Islam ternama itu terbaring lemah di ruangan bangsal. Mbok Nah mencoba menghubungi Ustadz Zar. Ustadz Zar tidak bisa ditemui, sibuk. Bahkan mendatangi rumahnya menemui istri Ustadz Zar yang sudah sangat kenal, nihil. Beberapa pengurus yang dikenal pun ketika ditemui tidak memberi solusi apa-apa. 3 hari 3 malam setelah terkorek lemah di ruang bangsal, Mbah Dul wafat. Anak-anaknya sibuk mencari apapun di rumah yang bisa dijual demi membayar biaya rumah sakit. Lembaga yang dulu diniatkan demi kemaslahatan umat, semua kini dalam satu tangan. Ustadz Zar menjadi pimpinan dan pemegang otoritas tunggal. Bahkan dia mulai mencengkeramkan cakar-cakar dinastinya. Semua posisi vital dalam birokrasi rumah sakit dipegang istri, anak, keponakan, dan kerabat dekat lain. Bahkan ketika sudah menjadi besar, nama lembaga rumah sakit Islam ditambahi dengan embel-embel nama yang dinisbahkan nama orang tuanya. Kini mereka fokus bisnis dan bisnis. Bagaimana melipat gandakan penghasilan rumah sakit? Bagaimana agar orang sekabupaten yang sakit hanya berobat ke rumah sakit ini? Misi kemaslahatan umat dan kemanusiaan tinggal jargon saja. Bahkan nama Mbah Dul sebagai cikal bakal pendirian rumah sakit jika perlu dihapus dari sejarah rumah sakit. Yang mengejutkan, ketika rumah sakit kembali membutuhkan perluasan,
Maka lahan milik Ustaz Zar yang bersebelahan dengan rumah sakit yang dulunya merupakan tanah basul diambil alih. Tetapi kali ini bukan dengan cara wakaf, tetapi dibeli dengan harga miliaran rupiah. Padahal lahan Ustaz Zar hanya separuh luas tanah basul yang sudah diwakafkan lebih dahulu. Mbok Nah lelah. Kini dia benar-benar sudah menyerah dengan harapan-harapan yang pernah bersemi. Kepada kedua anaknya dia meminta maaf. Nah, Simbok minta maaf atas situasi yang membuat kalian susah, katanya. Matanya nanar melihat kedua belah hatinya yang kini sudah dewasa tapi belum pasti arah hidupnya. Simbok yakin Allah ora sare. Pada saatnya Allah akan mengilhami mereka dengan pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri. Mereka akan tersiksa dengan pertanyaan sendiri itu. Mereka yang mendalimi kita. Kedua anak menggeleng secara bersamaan. Sudah, Mbok. Anak-anak Simbok sudah ikhlas. Kami tidak akan pernah memikirkan apa yang terjadi di masa lalu, kata si sulung. Simbok tersenyum. Alhamdulillah. Ternyata keikhlasan dan ketulusan Bapak menurun pada kalian berdua. Bapakmu sudah berhasil mendidik kalian. Mbok, ayo kita ke rumah sakit. Simbok sakit parah, rengek si bungsu. Tidak, Nak, jawab Simbok sambil menggeleng. Nafas Mbok Nah tersengal. Rupanya malaikat Israel mendekat dengan perlahan. Roban mukanya manis dan ramah sehingga membuat Simbok nampak tersenyum. Dipalingkan mukanya ke arah kiblat. Lalu mengalir dari mulutnya kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan napas Mbok Nah pun berhembus lembut untuk yang penghabisan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.